Ajaran Erastus Sabdono pada level doktrin itu salah. Itu salah. Halo, selamat datang teman-teman di Jurnal Kabar Baik. Nah, kali ini ada satu video yang saya temukan di TikTok dan ini berkaitan masih dengan Bapak ajaran dari Erastus Sabdono. Nah, melalui video ini kita akan melihat bagian-bagian yang salah di dalam ajaran-ajaran Pak Erastus Sabdono. Ini yang saudara harus hati-hati. Karena kalau ada orang kasih saudara satu gelas air, 99%-nya itu bagus, air yang sehat. Tapi begitu dia taruh satu titik racun ke dalamnya, apakah 99% air yang sehat itu akan menyelamatkan saudara dari keracunan? Tidak. Tidak akan menyelamatkan saudara dari keracunan. Hanya diperlukan 1% atau 0, sekian persen racun ditaruh ke dalam air saudara yang 99,90% itu baik. Kemudian saudara mati karena saudara minum racun. Ajaran Erastus Sabdono pada level doktrin itu salah, pada level ajaran salah. Tapi ajaran-ajaran praktisnya, misalnya ngajarin saudara untuk rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin memberikan persembahan, pada tataran praktis, itu pada dasarnya tidak ada masalah. Dan memang para pengajar sesat itu biasanya ya, tidak semua yang mereka ajarkan itu salah. Karena begini, tidak ada pengajar sesat yang bisa menarik minat orang Kristen kalau semua ajarannya itu salah. Biasanya dia datang itu dia ngajarin dulu hal-hal praktis yang baik. Kamu harus rajin berdoa ya, kamu harus rajin bersyukur. Kalau di dalam menghadapi masalah, berharap hanya kepada Tuhan. Benar atau salah? Benar. Kemudian, kalau pada saat saudara sakit, dia datang kunjungi saudara, mendoakan saudara. Benar atau salah? Benar. Pada saat saudara kekurangan, misalnya saudara sakit, tapi saudara tidak punya uang ke dokter, dia telepon dokternya, Pak dokter tolong obatin orang ini, kasih dia obat, nanti untuk biaya pengobatannya gereja yang tanggung. Itu benar atau salah? Benar. Pada saat saudara bertemu dengan dia sapa saudara dengan senyum. Gimana Pak? Apa kabar? Apakah Bapak sehat? Itu benar atau salah? Benar. Pada tataran praktis. Dan karena hal-hal praktis semacam itu, banyak orang yang otaknya menjadi mati. Dia ngajarin kami hidup benar. Dia ngajarin kami rajin ke gereja. Dia ngajarin kami cinta Tuhan. Dia ngajarin kami rajin baca Alkitab dan lain sebagainya. Kemudian mereka sudah tidak punya discernment lagi. Tidak punya evaluasi lagi. No, para bidat itu menarik banyak orang bukan karena semua ajaran mereka salah. Ada ajaran-ajaran mereka benar khususnya pada tataran praktis. Setelah kamu sudah jatuh cinta dengan mereka, sudah kagum dengan mereka, admire dengan mereka, baru mereka cecokin otak saudara dengan ajaran-ajaran. Saudara tidak bisa nolak lagi. Karena saudara sudah terlanjur jatuh cinta dengan dia. Saudara sudah terlanjur terpesona dengan dia. Sudah terlanjur kagum dengan dia. Itulah bahaya dari ajaran sesat. Jadi pada tataran praktis itu tidak salah. Makanya jangan hanya suka yang yang penting praktis. Yang penting ngajarin kami datang ke gereja. Yang penting ngajarin kami berdoa. Yang penting ngajarin kami kasih persembahan. Itu semua benar. Pergi berdoa, rajin ke gereja, rajin kasih persembahan. Itu semua benar. Tapi kekristenan itu bukan hanya soal itu. Kekristenan itu bukan terutama soal apa yang bisa kita lakukan. Tapi soal Tuhan itu siapa. Dan apa yang telah dia lakukan bagi kita di dalam anak tunggalnya Yesus Kristus. Itu kekristenan. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan sesuatu. Kita diselamatkan karena Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Dan kita menerima itu hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau dari awal sampai akhir kita diselamatkan, itu hanya karena anugerah semata. Saya tidak bilang bahwa semua yang dia ajarkan itu salah. Ajaran-ajarannya pada tataran praktis itu baik dan benar. Tapi pada level doktrin, bahkan doktrin yang sangat fundamental, doktrin Allah, doktrin Yesus Kristus, Roh Kudus, itu semua salah. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Dan justru itu bahayanya. Alkitab mengatakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Jadi pengenalan akan Tuhan yang benar itu yang sangat menentukan keselamatan kita. Ya, jadi teman-teman ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi di sini ya, bahwa dalam tataran praktikal, hal-hal yang praktikal, ajaran Pak Erastus itu ya masih bisa kita bilang baik dan benar ya untuk hal-hal yang praktikal. Tetapi ketika masuk dalam bagian-bagian yang sudah bersifat doktrinal, maka ada banyak yang perlu kita kritisi dalam ajaran Pak Erastus dalam level doktrinal. Nah, semoga ini membuat kita untuk berpikir dua kali lagi ketika kita mau mengikuti Pak Erastus Sabdono ya. Tadi
Deking Gadas memberi ilustrasi ketika air yang baik itu diberi racun 1 tetes saja, maka dia akan tercemar dan tidak bisa diminum lagi, walaupun hanya 1%. Dan itu akan mencemari 99% yang lainnya. Jadi sama sekali tidak bisa diminum lagi air itu. Nah, pada level doktrinal, banyak hal-hal yang perlu dikritisi dari ajaran Pak Erastus Sabdono. Kita bukan membenci orangnya, ya, kita tidak membenci orangnya, tetapi yang kita kritisi di sini, yang kita lawan di sini adalah ajarannya. Jadi bukan orangnya, bukan pribadinya, tetapi ajarannya yang banyak dinilai sudah menyimpang, khususnya dalam tataran atau dalam level yang sifatnya doktrinal. Demikian dan sampai jumpa lagi.